Halo, assalamualaikum sobat YouTube. Jumpa lagi di channel Tukang Desain Amatir. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara membuat objek sederhana di Corel X7. Ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang basic objects atau objek dasar yang disediakan oleh Corel untuk kita pengguna ketika kita membuat desain. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah objek rectangle atau objek kotak atau objek persegi ya. Untuk membuat objek kotak, kita aktifkan rectangle tool yang terdapat pada toolbar di sebelah kiri dari layar kerja kita di sini. Kemudian kita klik kiri, drag, dan dilepas. Maka kita sudah membuat satu objek kotak atau objek persegi panjang. Nah, untuk membuat objek persegi ini ada dua cara. Dengan cara yang pertama seperti tadi, atau kita tambahkan tombol Ctrl untuk membuat objek persegi yang sama panjang keempat sisinya. Kemudian di bagian atas sini, di bagian property bar, terdapat beberapa pengaturan. Di antaranya di sini ada posisi, kemudian ada ukuran. Karena objek persegi kita adalah sama keempat sisinya, maka di sini ukuran panjang dan juga lebarnya sama. Kemudian ini untuk merotasi. Kita contohkan, misalnya kita masukkan angka 45 derajat, maka objek kita akan berputar sejauh 45 derajat. Kemudian di sini ada fitur mirror untuk mengatur membolak-balik objek ya. Ada dua pilihan, mirror secara horizontal, artinya bagian sebelah kiri objek akan pindah ke kanan dan sebaliknya. Kemudian di sini mirror secara vertikal untuk membalik bagian atas ke bawah dan sebaliknya. Karena objek kita simetris, maka tidak terlihat perubahan apapun ya. Di sebelahnya ada untuk pengaturan sudut dari objek. Ada tiga. Yang pertama round corner, ini untuk membuat sudut objek kita melengkung. Nah, untuk membuatnya di sini kita disediakan 4 kolom isian. Ini adalah radius dari sudut yang akan kita bentuk. Misalnya kita masukkan angka 10, maka objek kita akan menjadi melengkung di bagian sudutnya seperti ini. Semakin besar maka semakin melengkung bagian sudut. Nah, ketika kita masukkan angka 50, maka objek persegi kita berubah menjadi lingkaran. Nah, di sini teman-teman perhatikan, ketika kita memasukkan angka di kolom pertama, maka 3 kolom yang lainnya ikut berubah. Ini karena di pengaturan di sini tombol lock atau kunci di sini dalam posisi aktif. Maka kalau kita hanya ingin mengubah satu sudut saja, kita nonaktifkan ini dulu. Kemudian kita isi di bagian sudut yang ingin kita ubah kelengkungannya. Misalnya kita ubah sudut kiri bawah ini, maka kita isikan pada kolom sisi kiri bawah. Maka yang melengkung hanya satu sudut. Nah, di sampingnya ada pengaturan untuk outline, untuk ketebalan garis. Berikutnya kita masuk ke objek lingkaran atau ellipse. Untuk membuat objek ellipse, kita gunakan tool ellipse di sini, ellipse tool. Nah, sama seperti objek persegi tadi, untuk membuat lingkaran sempurna, kita menambahkan tombol Ctrl. Kalau tidak ditekan tombol Ctrl, maka bentuknya akan elips seperti ini. Nah, di bagian property bar juga terdapat pengaturan kurang lebih sama dengan persegi, cuma bedanya di sini ada pengaturan untuk bentuk lingkaran. Di sini ada pie, ini untuk membuat lingkarannya terpotong. Dan di sini ada pengaturan sudut.
Misalnya kita masukkan angka 45 derajat, maka bentuk lingkarannya akan seperti ini, bentuk sudut 45 derajat. Kemudian juga ada pilihan untuk menjadikan lingkaran kita menjadi garis atau outline saja. Nah, kalau diaktifkan pilihan yang ini, maka dia akan kembali menjadi lingkaran seperti semula. Selanjutnya kita ada polygon tool untuk membuat objek persegi banyak. Di sini ada pilihan untuk menentukan jumlah sisi. Kita bisa tambahkan sesuai dengan objek yang ingin kita buat, ya, objek persegi 7, 8 dan seterusnya. Dan untuk pengaturan yang lain sama dengan objek yang sebelumnya kita bahas. Berikutnya ada objek star atau bintang. Ya, sama dengan poligon tadi, di sini ada pengaturan jumlah sisinya atau jumlah ujung, ya, sudut bintangnya. Kemudian di sini ada pengaturan bagian lancip yang ini, ya. Nah, semakin besar maka dia akan semakin lancip, dan semakin kecil angkanya maka dia menjadi sudutnya menjadi tumpul. Oke, kita lanjut ke objek berikutnya. Ada complex star. Complex star ini sama dengan star, cuma bedanya di sini ada perpotongan garis. Dan di sini juga ada pengaturan jumlah sudut dari bintang, objek bintang yang kita inginkan. Selanjutnya ada graph paper. Ini untuk membuat tabel, ya. Dan di sini ada pengaturan jumlah kolom dan baris sesuai dengan yang kita butuhkan. Kalau misalnya kita butuh 4 kolom dan 3 baris misalnya, kita masukkan angka di sini, akan menjadi seperti itu. Oke, sangat mudah. Kemudian ada spiral untuk membuat, ya, garis spiral seperti ini. Ini hanya berupa garis. Dan di sini ada dua pilihan, ini ada logarithmic dan ada symmetrical. Kalau yang pertama kita buat tadi ini logarithmic, dan kalau symmetrical itu bentuknya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan coba membuat objek. Di sini ada pilihan basic shapes. Nah, di basic shapes ini kita diberikan beberapa pilihan objek lagi. Ada berapa ini? Ada 15 bentuk objek. Ini bisa kita pilih saja. Dan ya, ini bisa kita pilih sesuai kebutuhan. Ini adalah objek-objek standar yang disediakan oleh Corel. Dan di bawahnya ada arrow shapes untuk membuat objek seperti tanda panah. Dan di sini juga ada beberapa pilihan bentuk, tinggal dipilih saja. Kemudian ada banner shapes. Banner shapes ini untuk membuat bentuk seperti banner atau pita ini, ya. Kemudian ya, ada juga bentuk yang tidak beraturan seperti ini. Oke. Seterusnya ada call out shapes. Ini untuk membuat kotak seperti kotak dialog di komik, ya. Ini bisa kita atur. Dan bentuknya juga ada beberapa pilihan. Ada yang ellipse, ada yang oval, kemudian ada yang seperti awan yang tidak beraturan. Ya, dan ini juga bisa kita atur di bagian sini.
seperti itu ya. Baik teman-teman, itulah beberapa bentuk objek standar atau objek yang dasar yang sudah disediakan Corel untuk mempermudah kita dalam membuat sebuah desain vektor. Dan ke semua objek ini, kalau kita belum menemukan bentuk yang kita inginkan, kita masih bisa mengedit atau memodifikasi bentuk objek ini menjadi bentuk yang lain sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan bagaimana cara memodifikasi ataupun mengkustomisasi bentuk objek standar ini menjadi bentuk yang lebih bervariasi, itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Karena itu tetap ikuti terus channel ini, aktifkan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru tentang video-video tutorial dari tukang desain amatir. Sekian dulu video kita kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.